Halo kawan Akar Movie dan para kaum Bakeko. Bertemu lagi dengan saya si Jembrau, manusia yang biasa aja sepanjang sejarah peradaban manusia. Kali ini kita akan membahas film yang gak kalah seru dari film action yang lainnya, yang dibintangi oleh Chris Hemsworth, di mana dia tidak lagi memegang palu sebagai Thor. Kali ini dia berperan sebagai Tyler Rake, di mana dia diceritakan sebagai tentara bayaran yang akan menyelamatkan seorang anak dari gembong tramadol yang diculik oleh gembong saingannya. Gak perlu banyak ngelamis di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya. Dan berawal dari gedung sekolah, kita dipertemukan dengan seorang remaja bernama Ovi Mahajan, di mana saat itu dia bersama dua orang temannya dijemput oleh anak buah dari ayahnya. Sesampainya di rumah, Ovi yang pulang terlambat, dia bertemu dengan Saju yang merupakan orang kepercayaan ayahnya. Merasa tertekan dan kesepian, Ovi pun membuat janji bersama temannya untuk bersenang-senang. Pada saat itu, Ovi menuju ke klub malam. Kedua temannya mengajak Ovi untuk menggunakan narkoboy. Tapi ketika itu datang dua orang polisi yang ternyata dia adalah suruhan dari gembong narkoba yang akan menculik Ovi. Di lain tempat kita diperlihatkan Saju yang menemui Mahajan dan berbicara tentang penculikan yang dialami Ovi. Saat itu Mahajan menyuruh Saju menyewa pasukan bayaran untuk menyelamatkan anaknya. Tapi karena Saju mengetahui bahwa aset milik Mahajan dibekukan, dia pun mempunyai rencana lain. Ketika berada di rumah, Saju menjelaskan pada istrinya bahwa dia harus turun tangan untuk menyelamatkan Ovi karena uang tebusan tidak cukup dan Mahajan mengancam keselamatan keluarga Saju. Berpindah scene, kita dipertemukan dengan jagoan kita, Tyler, yang saat itu didatangi oleh wanita cantik bernama Nick. Dia menawarkan tugas penyelamatan seorang anak. Tak berpikir lama, Tyler pun menyetujui tawaran tersebut. Di hari selanjutnya, Tyler pun bertemu dengan rekan yang akan bertugas melakukan penyelamatan dan membahas strategi yang harus dijalankan. Di scene selanjutnya, Tyler yang sudah siap melakukan tugas, dia pun tanpa ragu menuruti semua perintah dari komplotan para penculik tersebut. Sesampainya di tempat di mana Ovi disekap, Tyler yang seorang profesional dalam pekerjaan ini, dia pun tak mau membuang banyak waktu dan langsung pada inti pembahasan. Ketika dia dibawa pergi untuk melakukan pembayaran, dari luar rekan satu tim Tyler bernama Ji yang berperan sebagai sniper, ia membantu Tyler melumpuhkan beberapa komplotan penculik tersebut. Dengan keahlian yang dimiliki semasa bertugas sebagai tentara, Tyler pun berhasil membersihkan semua komplotan di tempat itu. Tak menunggu lama, Tyler pun langsung membawa Ovi ke tempat yang sudah direncanakan untuk melakukan penyelamatan. Dan ketika itu, Saju melancarkan aksinya mencoba menggagalkan penyelamatan yang dilakukan oleh tim Tyler dengan membunuh satu persatu rekan-rekan Tyler. Di tempat lain kita diperlihatkan bos mafia bernama Amir. Dia adalah otak dari penculikan Ovi. Ketika itu, dia mendapat laporan bahwa Ovi sudah diselamatkan oleh seseorang. Karena kejahatan Amir ini didukung oleh polisi dan tentara setempat, Amir pun memerintahkan semua angkatan bersenjata untuk memblokade akses keluar masuk di negara tersebut. Kita kembali ke Tyler yang mendapat kabar bahwa ada orang lain yang berusaha menggagalkan misi mereka. Dia pun mulai menyadari bahwa dia dan timnya mulai dipermainkan.
Saat itu, dia berusaha lari dari kejaran Saju dan polisi yang juga terlibat dengan penculikan Ovi. Sebisa mungkin Tyler berusaha tetap melindungi Ovi meski harus berhadapan dengan beberapa polisi bersenjata. Dan pada akhirnya, dia harus kembali berhadapan dengan Saju yang latar belakangnya juga adalah mantan pasukan khusus. Saling serang dan jual beli pukulan pun terjadi ketika itu. Hingga akhirnya Tyler berhasil menabrak Saju dengan sebuah truk. Tak berakhir begitu saja, para polisi tetap melakukan pengejaran hingga Tyler pun melompat dari truk untuk mengelabui para polisi seolah itu adalah kecelakaan. Mengetahui Tyler dan Ovi masih hidup, Amir pun memperketat penjagaan untuk mencari keberadaan Tyler. Sementara di tempat lain, Tyler yang terluka parah, dia justru diperintah oleh Nick untuk meninggalkan Ovi karena Saju juga diperintah oleh Ajan yang tak mampu membayar uang tebusan dan menyuruh Saju untuk membunuh Tyler dan timnya. Tapi Tyler yang sudah mulai ibah pada Ovi, dia tak memperdulikan perintah Nick meninggalkan Ovi. Ketika itu Nick menunjukkan lokasi penjemputan di suatu tempat dan tak menunggu waktu lama, sesegera mungkin Tyler dan Ovi bergegas untuk menuju tempat yang ditunjukkan oleh Nick. Tapi ketika itu dia bertemu dengan beberapa bocil bersenjata suruhan Amir yang memaksa Tyler harus menunda pelariannya. Setelah Tyler membereskan para bocil tersebut, Tyler terpaksa harus meminta Nick untuk menghubungi Gasper, yakni mantan rekan tugasnya. Tak berselang lama, Gasper pun tiba di tempat Tyler bersembunyi dan mereka pun menuju kediaman Gasper. Awalnya suasana di rumah itu terlihat tenang dan damai, sampai Gasper pun pergi dan mengizinkan mereka beristirahat hingga situasi mereda. Tapi tak berselang lama ketika Tyler duduk menikmati kesendiriannya, Gasper kembali datang dan mengajak Tyler menikmati sebotol minuman. Di sela pembicaraan mereka, Gasper mempunyai niatan lain, yakni membunuh Ovi, karena dia juga pernah bekerja sama dengan Amir. Dengan alasan dia memikirkan keselamatan Tyler karena berurusan dengan Amir. Sementara Tyler yang sudah berjanji melindungi Ovi, dia berusaha sebisa mungkin untuk menahan Gasper. Hingga dia harus melawan sahabatnya sendiri yang akhirnya Ovi mengetahui hal tersebut dan menembak Gasper dengan pistol milik Gasper yang terjatuh. Setelah kejadian itu, Tyler menghubungi Saju untuk bekerja sama menyelamatkan Ovi. Esok harinya, mereka pun bertemu dan membuat strategi untuk membuka jalan di perbatasan agar Ovi bisa sampai di lokasi pemberangkatan. Saat itu, Tyler berusaha mengalihkan perhatian beberapa pasukan yang berjaga, sementara Saju membawa Ovi menuju perbatasan. Awalnya rencana itu pun berjalan lancar. Tapi ketika itu ada salah satu penjaga yang mengenali wajah Ovi dan terjadilah aksi tembak-menembak ketika itu. Di tempat lain, Amir yang mengetahui kekacauan di tempat terjadinya baku tembak, dia pun mengirimkan beberapa pasukan bersenjata untuk mendatangi tempat tersebut bersamaan ketika Nick dan pasukannya datang untuk membantu Tyler. Kita berpindah pada Saju yang masih cukup kuat untuk menghadapi beberapa musuh, hingga seorang jenderal pasukan bersenjata dari pihak Amir pun menggunakan senjata sniper untuk melumpuhkan Saju. Dan Saju pun harus tewas karena peluru tepat bersarang di kepalanya. Nick yang menyadari bahwa ada seorang sniper yang menumbangkan sebagian rekan-rekannya, dia mulai mencari keberadaan sniper tersebut. Ketika sniper tersebut menjadikan Tyler sebagai target shootnya, Nick pun berhasil menyarangkan peluru tepat di kepala sniper itu.
Berpindah scene, kita diperlihatkan Tyler yang hampir kehabisan tenaga. Dia pun berhasil menghabisi semua musuhnya dengan susah payah. Tapi ketika dia berjalan menuju lokasi penyelamatan, tiba-tiba satu peluru menembus lehernya. Nick yang mengetahui hal itu pun tak mampu berbuat banyak karena dia harus membawa Ovi untuk diselamatkan. Tyler pun harus tewas ketika itu. Beberapa bulan kemudian, di mana Amir mengadakan pesta perayaan, Nick mendatangi tempat untuk membalas kematian Tyler. Film pun